Halo, ketemu lagi dengan saya Diar di sini. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat copywriting yang menarik untuk SEO. Tujuan copywriting secara umum. Yang pertama adalah menarik minat agar klik. Yang kedua, menarik minat agar beli. Yang ketiga, menyampaikan informasi, dan lain-lain. Tujuan copywriting juga tergantung pada media yang digunakan, metode yang digunakan, jenis produknya, salurannya, dan sebagainya. Tujuan copywriting untuk SEO. Yang pertama adalah menarik minat agar klik, yang kedua menarik minat agar berkunjung, yang ketiga memenangkan persaingan ranking. Jadi ada kalanya gini ya, buat orang yang sudah membuat artikel di website, kemudian halaman websitenya hanya bisa muncul misalkan di halaman 1 ranking 10 atau ranking 7-10. Nah, dengan membuat copywriting yang bagus, otomatis akan memperbesar potensi klik walaupun tidak berada di ranking 1-5. Nah, itu manfaat dengan mempelajari copywriting untuk SEO ya. Memilih copywriting yang tepat. Pada dasarnya nggak ada yang tahu persis ya copywriting apa yang tepat karena beda produk, beda media, beda saluran, itu akan beda juga cara copywritingnya. Tapi setidaknya buat Anda yang ingin mencari seperti apa sih copywriting yang tepat untuk produk Anda bisa meniru contoh ya. Misalkan Anda menjual produk properti, Anda tinggal lihat aja nih kira-kira iklan-iklan properti atau produk-produk properti yang dipromosikan itu copywritingnya seperti apa sih gitu. Yang kedua adalah mengenali keunggulan produk sendiri. Jadi misalkan Anda menjual produk yang langka ya, langka atau produk baru di Indonesia. Nah, itu Anda bisa membuat copywriting misalkan produk kami adalah produk yang pertama di Indonesia. Nah, seperti itu. Atau misalkan produk kami satu-satunya di Indonesia. Nah, itu dengan mengenali keunggulan produk sendiri ya. Menawarkan apa yang diinginkan orang. Jadi misalkan Anda jual produk yang di segmennya itu lebih ke kalangan menengah ke bawah. Seperti yang kita tahu bahwa kalangan menengah ke bawah itu biasanya cari produk yang murah. Nah, jadi Anda membuat copywritingnya di judul halaman artikel dengan mencantumkan kata murah. Atau misalkan banyak orang itu sukanya dengan gratisan ya, cantumkan aja misalkan gratis antar, harga lebih murah, isi lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Mencari contoh copywriting. Mencari contoh copywriting itu bisa online, bisa offline ya. Jadi kadang-kadang kita ada yang nggak nemu di online tapi bisa ketemu di offline. Jadi copywriting juga sebetulnya merupakan salah satu seni ya. Nah, untuk online, Anda bisa ngelihat contoh-contoh copywriting di iklan-iklan Facebook Ads, iklan Google Ads, iklan YouTube, judul thread di forum, kemudian iklan banner ya. Mungkin Anda pernah lihat tuh iklan banner ada di dalam sebuah website. Kemudian untuk contoh offline, kadang-kadang kita bisa ngelihat nih di spanduk, di brosur, atau di mall-mall ya, atau bahkan di pasar. Tapi dari situ justru kita bisa mendapatkan banyak contoh. Di spanduk kan misalkan gini, jual rumah DP hanya 2 juta, kredit motor 1 jam langsung ACC. Nah, itu juga termasuk contoh copywriting. Nah, sekarang kita masuk ke contoh copywriting untuk SEO ya. Ini nanti bisa Anda cantumkan di dalam judul artikel. Yang pertama kita bahas soal harga. Kategori harga itu misalkan Anda cantumkan pesan sekarang, bayar belakangan misalkan. Atau misalkan kredit motor, DP mulai 1 juta. Nah, seperti itu bisa. Kondisi. Nah, ini kondisi ada baru bekas 99%. Bisa kita lihat ya, misalkan jual handphone kondisi baru, kemudian jual laptop bekas. Ada lagi misalkan jual stick golf kondisi 99%. Legalitas. Nah, ini legalitas itu biasanya dipakai oleh penerjemah ya. Jadi nanti Anda pelajari dulu di halaman 1 Google, Anda cek dulu apa sih copywriting yang belum orang lain pakai. Terus kemudian Anda lihat nih belum ada yang pakai kata tersumpah atau misalkan belum ada yang pakai kata resmi, Anda bisa cantumkan jasa penerjemah bahasa Jepang resmi atau misalkan jasa penerjemah bahasa Inggris tersumpah. Ini klaim itu bisa apa aja ya, misalkan tempat kursus internet marketing terbaik atau misalkan grosir sepatu branded termurah. Nah, ini jaminan misalkan Anda jual sepeda model terbaru garansi 1 bulan. Atau misalkan tempat wisata ya, tempat liburan yang aman untuk anak-anak, gratis asuransi kecelakaan, misalkan seperti itu. Ukuran. Nah, ini ukuran ada big size, jumbo, bayi. Jadi sebetulnya sih gini, ada kata-kata tertentu yang memiliki arti yang sama. Big size dengan jumbo dengan ukuran besar itu kan sebetulnya pengertiannya sama ya. Big size itu jadi kesannya kan kayak kaos impor. Kalau jumbo itu cuma sekedar ngubur ukuran, padahal bisa jadi produknya sama gitu. Nah, ini lebih ke permainan kata ya. Jadi sebetulnya memang kalau copywriting itu ya
permainan kata, waktu. Nah, ini misalkan ada produk, misalkan klinik ya. Ini penting untuk mencantumkan keterangan waktu. Itu sebabnya saya bilang penting untuk mengenali produk itu sendiri. Misalkan klinik kecantikan buka 24 jam. Nah, kan orang tertarik kan? Atau misalkan salon wanita buka setiap hari, Minggu buka. Mungkin buat karyawan atau karyawati kan hari biasa kerja yang mereka nggak bisa mampirkan. Tapi karena ngelihat tulisan Minggu buka, mereka jadi tertarik gitu. Nah, di sini pentingnya copywriting. Kemudian keterangan tempat. Ini biasanya untuk properti ya. Biasanya kan cuma disebutin strategis. Itu yang paling umum. Tapi kalau misalkan halaman website lain menggunakan kata strategis, Anda harus lebih spesifik. Misalkan Anda sebutkan dekat pasar, pinggir jalan, belakang polsek, dekat stasiun, dekat mall, masuk mobil. Mungkin Anda pernah lihat ya. Itu sebetulnya copywriting juga. Sekarang ketika Anda ingin tahu bagaimana cara menerapkan copywriting untuk SEO, Anda baru paham gitu, baru kepikiran bahwa oh ternyata kalau ada kata ditulis jual rumah dekat pasar, jual rumah pinggir jalan, jual rumah dekat mall, itu sebetulnya mereka sedang menampilkan keunggulan dari produk yang mereka jual gitu kan. Kita juga bisa berkaca pada kebiasaan-kebiasaan kita. Kita juga kalau mau beli rumah kan bukan cuma cari yang strategis, tapi mungkin cari yang misalkan di daerah yang lingkungannya Islami, ada sekolahnya, ada fasilitasnya, ada kolam renangnya, atau misalkan DP-nya murah. Nah, itu kita berkaca kepada diri sendiri, maka seperti itulah juga yang mungkin orang lain inginkan dari produk Anda. Kemudian jarak ya, jarak 100 meter, 5 menit, 1 kilometer, ini biasanya untuk properti, seperti jual rumah, kos-kosan, jual ruko, misalkan 5 menit dari mall Pejaten Village misalkan, 1 kilometer dari pusat kota. Ini juga bisa ya buat penginapan seperti hotel, tempat wisata. Kemudian asal ya, penting juga untuk menyebutkan asal, misalkan barang impor USA. Nah, kalau impor USA itu kan mungkin buat Anda biasa, tapi ada sebagian orang beranggapan bahwa impor USA itu berarti keren gitu. Nah, jadi pada saat Anda membuat halaman website, mencantumkan misalkan asli Jepara itu juga penting ya. Penawaran menarik, ini biasanya untuk produk makanan. Oke, sekian aja penjelasan tentang bagaimana copywriting untuk SEO. Pada intinya sih bagaimana menarik orang supaya klik halaman website Anda. Dengan demikian, Anda bisa bersaing dengan halaman website lain di halaman satu Google. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.